Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Gunawan, dengan NIM 240401010, di Prodi Teknik Kimia Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Yang kali ini akan memberikan melaksanakan tugas EKT 2 pelajaran bahasa Indonesia, dosen pengampu Bu Ferawati Fajrin, SPD MPD, dengan judul proposal penelitian saya berjudul tentang pengaruh penggunaan zat kimia HCl untuk pengolahan limbah plastik menjadi produk ramah lingkungan. Menurut Nasution 2015, plastik merupakan polimer sintesis yang bersifat sulit terurai di alam. Untuk dapat terurai secara sempurna dibutuhkan waktu hampir ratusan tahun. Bila dibandingkan antara penggunaan plastik yang terus meningkat terhadap waktu yang dibutuhkan untuk terurai, tentu sudah dapat dibayangkan bagaimana dampak penumpukan limbah plastik pada lingkungan. Penumpukan limbah plastik tentu tidak dapat dibiarkan. Penanggulangan limbah plastik dengan cara menguburnya di tanah tentu bukan merupakan solusi yang baik mengingat sifatnya yang sulit terurai di alam. Salah satu cara yang semakin dikenal adalah pemanfaatan bahan kimia dan pengolahan limbah plastik. Metode ini memanfaatkan pelarut kimia katalis dan aditif untuk memecahkan struktur polimer plastik agar lebih mudah diproses menjadi bahan baku baru atau produk yang inovatif. Contoh teknologi yang menerapkan pendekatan ini mencakup pirolisis, depolimerisasi, dan proses kimia yang berbasis enzim. Namun, keberhasilan metode ini sangat tergantung pada jenis dan kualitas bahan kimia yang ditetapkan. Di sisi lain, penggunaan zat kimia dalam pengolahan limbah sampah plastik juga menciptakan tantangan baru. Risiko pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh residu zat kimia yang tidak dikelola dengan baik menjadi perhatian utama. Selain itu, paparan zat kimia tertentu dapat membahayakan kesehatan pekerja yang terlibat dalam proses itu. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang hati-hati untuk memastikan bahwa teknologi yang digunakan tidak hanya efisien dalam mengolah sampah plastik, tetapi juga aman bagi lingkungan dan manusia. Dari latar belakang tersebut, maka jadilah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara yang efektif untuk pengolahan limbah plastik. Yang kedua, bagaimana mekanisme kimiawi dalam proses penguraian plastik. Yang ketiga, bagaimana produk ramah lingkungan yang dapat dihasilkan dari proses ini. Bab 2. Menurut Huda et al. 2020, asam klorida merupakan senyawa yang dapat mengklorinasi bahan-bahan hidrokarbon. Asam klorida atau HCl ini terurai dalam air dan mengeluarkan panas pada proses pelarutannya. Asam klorida larut di dalam air pada tekanan atmosfer dan suhu kamar yaitu sebesar 42% berat. Wirani 2017. Pengertian plastik. Menurut Nasution 2015, plastik adalah bahan polimer sintesis yang dihasilkan melalui proses polimerisasi. Dalam kehidupan sehari-hari, plastik telah menjadi bagian yang tak terpisahkan. Seringkali kita temui dalam bentuk kemasan atau sebagai bagian dari peralatan listrik dan rumah tangga. Namun karena sulitnya plastik terurai di alam, ia menjadi kontributor utama terhadap masalah sampah yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekosistem. 3. Pengertian lingkungan. Menurut Sompotan N. Sinaga dan Sinaga 2022, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup merupakan satu kesatuan ruang yang mencakup semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia serta perilakunya yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup dapat dipahami sebagai keseluruhan benda dan keadaan yang ada di ruang tempat manusia tinggal, serta yang mempengaruhi kesejahteraan dan kelangsungan hidup mereka. Kedua, istilah lingkungan hidup merujuk pada berbagai benda dan
dan kondisi dalam ruang yang kita huni yang turut memengaruhi kehidupan manusia. Bab 3. Metodologi penelitian. Jenis penelitian saya yaitu penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen di laboratorium. Tujuan utamanya adalah untuk menganalisis dampak penggunaan bahan kimia HCl dan proses pengolahan sampah plastik menjadi produk yang ramah lingkungan. Desain penelitian ini disusun sebagai sebuah eksperimen terkontrol yang melibatkan beberapa variabel uji. Proses percobaan dilakukan dalam beberapa tahap, dimulai dari persiapan bahan, dilakukan dengan perlakuan menggunakan HCl hingga akhirnya evaluasi terhadap produk yang dihasilkan. Populasi dan sampel. Populasi, berbagai jenis sampah plastik macam-macamnya, yaitu ada PET, HDPE, dan LDPE, seringkali terlihat di tempat pembuangan sampah. Sampel, sampah plastik. Sampah plastik dikumpulkan secara acak dari lokasi tertentu dengan total berat mencapai 5 kg. Selanjutnya, sampel-sampel ini dikelompokkan sesuai dengan perlakuan yang akan diterapkan. Teknik pengumpulan data. 1. Melakukan pengamatan langsung untuk mendokumentasikan proses pengolahan plastik yang berlangsung di laboratorium. Yang kedua, melakukan pengukuran kuantitatif dengan menggunakan instrumen laboratorium untuk menilai efisiensi proses serta parameter yang berhubungan dengan keberlanjutan lingkungan. 3. Melaksanakan serangkaian pengujian laboratorium termasuk pengujian biodegradabilitas, analisis residu kimia, dan pengamatan struktur produk menggunakan mikroskop. Teknik analisis data. Data yang diperoleh dievaluasi secara statistik menggunakan metode ANOVA, analisis varians, untuk mengidentifikasi pengaruh signifikan konsentrasi HCl terhadap hasil pengolahan sampah plastik. Selain itu, analisis deskriptif juga dilakukan untuk menjelaskan sifat fisik dan kimia dari produk akhir. Baik, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kesalahan dalam segi pengetikan yang ada dalam presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.